sebagaimana yang dijelaskan A. Susanto bahwa isi filsafat ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan kajian dari sesuatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Objek yang dipikirkan oleh filosof adalah sesuatu yang ada dan mungkin ada. Dan setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek baik yang berfilsafat material maupun formal. Atau dengan kata lain, objek adalah sasaran pokok atau tujuan penyelidikan keilmuan baik objek material maupun formal. Burhanuddin Salam mengutip pernyataan Dr. Omar Amin Hossain tentang objek material filsafat sebagai berikut. Oleh karena manusia mempunyai kecenderungan hendak berpikir tentang sesuatu dalam alam semesta terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada, objek tersebut di atas itu adalah menjadi objek material filsafat. B. Objek material. Objek material ini adalah suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian keilmuan. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek material filsafat ini mencakup segala hal, baik yang konkret atau abstrak. Menurut Pujawijatna tahun 1980, objek material filsafat meliputi segala sesuatu dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki sesuatu. Senada dengan pendapatnya Pujawijatna Muhammad Nur tahun 1981 bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek material dan non-material. Objek material mencakup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret atau fisik. Sedangkan objek non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis, termasuk juga abstrak, konsepsional, spiritual, nilai-nilai, dan lain. Jadi dengan melihat dari beberapa pendapat mengenai objek filsafat ini, dapat dipahami bahwa objek filsafat ini meliputi berbagai hal. Dengan kata lain, objek filsafat material, objek filsafat ini tak terbatas, yang dalam pandangan Louis Althusser dan Burhanuddin Salam 1988 bahwa lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu apa saja yang ingin diketahui oleh manusia, baik hal fisik maupun tampak, maupun hal psikis atau yang tidak tampak. Hal-hal fisik adalah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam pikiran, dalam kenyataan, maupun dalam kemungkinan. Sedangkan hal-hal psikis atau non-fisik adalah masalah Tuhan, kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Suatu objek material baik yang material dan lebih-lebih yang non-material sebenarnya merupakan suatu substansi yang tidak begitu mudah untuk diketahui, karena di dalamnya terkandung segi-segi kuantitatif berganda, berjenis-jenis dan kualitatif bertingkat-tingkat dari yang konkret ke tingkat abstrak. Sebagai contoh, objek materialnya adalah manusia. Dari segi kuantitatif meliputi banyak jenis menurut ras, suku, ciri khas, dan individualitasnya yang selanjutnya menjadi kompleks dalam setiap perilaku hidupnya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa objek material memiliki segi jumlahnya yang tak terhitung, sedangkan kemampuan akal pikir manusia bersifat terbatas. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh pengetahuan yang benar dan pasti mengenai suatu objek, maka perlu dilakukan pembatasan jenis objek. Dan selanjutnya, titik pandang artinya dari segi mana objek material itu diselidiki. C. Objek formal. Objek formal yaitu sifat penelitian, penyelidikan yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Menurut Lasio dan Yuwono, objek formal adalah sudut pandang yang menyeluruh umum sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Jadi objek formal sifatnya ini membahas objek materialnya sampai ke hakikat atau esensi yang tidak dibahasnya. Objek formal merupakan sudut pandang atau cara memandang terhadap objek materi, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam
artian objek formal bersifat menegaskan atau berprinsip, maka filsafat itu mengonstatir prinsip-prinsip kebenaran dan ketidakbenaran. Melihat objek ilmu tersebut, maka kebenaran sifat sesungguhnya sudah dekat dengan kita. Bahkan setiap saat kita terlibat dalam tindakan berfilsafat itu sendiri. Hanya saja selama ini kebenarannya belum kita sadari. Peran objek formal hanya menjelaskan pentingnya arti, posisi, dan fungsi objek di dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ia menentukan jenis ilmu pengetahuan yang tergolong studi ilmu apa dan tergolong sifat ilmu yang kualitatif dan kuantitatif. Hal ini berarti bahwa dengan objek formal ruang lingkup ilmu pengetahuan bisa ditentukan. Penjelasan di atas dapat dianalisa dan dijelaskan tentang perbedaan antara objek material dan formal filsafat ilmu. Pertama, objek material filsafat merupakan suatu bahan yang menjadi tinjauan, penelitian, atau pembentukan pengetahuan itu atau hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Sedangkan objek formal filsafat ilmu tidak terbatas pada apa yang mampu diindrawi saja, melainkan seluruh hakikat suatu, baik yang nyata maupun yang abstrak. Kedua, objek material filsafat ilmu bersifat universal, yaitu sebagai segala sesuatu yang ada dan realistis. Sedangkan objek formal filsafat ilmu itu bersifat khusus dan empiris. Objek material mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal ilmu itu dan mengujinya dengan realisasi praktis dan yang sebenarnya. Sedangkan objek formal filsafat ilmu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti sedalam-dalamnya, atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam.